Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Diasari dengan NPM 2478082. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan lab 13 tentang State-Based Network Automation and Compliance pada mata kuliah Network Programming 2. Jadi lab ini tuh tujuan utamanya adalah untuk memahami konsep desired state ya, yang dimana konsep desired state dalam otomasi jaringan dan bagaimana menerapkannya menggunakan Ansible. Nah, jadi kemudian kita tuh akan menerapkannya pada perangkat jaringan berupa router dan switch sesuai dengan yang diperintahkan ya, router dan switch. Nah, jadi di sini tuh mahasiswa harus mampu melakukan deployment konfigurasi, lalu melakukan pengambilan actual state, lalu mampu menyusun dan menjalankan script, kemudian menghasilkan laporan compliance yang menunjukkan kesesuaian konfigurasi. Nah, jadi pada video ini saya akan menampilkan menjelaskan inventory YAML, set state, deploy config, get effect, serta check compliance YAML. Kemudian langkah satunya, dimana pada praktikum sebelumnya kan kami sudah menyiapkan topologinya, sudah membuat topologi. Ini topologinya, kita bisa lihat terdapat Docker, lalu router, switch, Ethernet switch, dan NAT-nya. Nah, di sini kan kami ditugaskan untuk men-set IP-nya menggunakan DHCP. Jadi semua perangkat itu termasuk router dan switch itu mendapatkan IP menggunakan DHCP. Nah, Ethernet switch itu tidak perlu dikonfigurasi karena hanya berfungsi sebagai bridging antar perangkatnya yang Ethernet switch tengah ini. Jadi pastikan semua perangkat kecuali Ethernet memiliki IP yang valid dan dapat diping atau SSH. Nah, untuk mengeceknya kita bisa coba masuk ke sini. Nah, oke, sudah masuk ya. Kita exit. Nah, lalu kita masuk lagi untuk SSH dari switchnya 10. Nah, di sini kita exit aja. Oke. Nah, artinya sudah berhasil ya untuk langkah satunya membuat topologi, lalu perangkatnya itu sudah memiliki IP yang valid dan dapat diping atau SSH. Nah, dia tuh IP-nya menggunakan DHCP gitu. Lalu langkah 2-nya yaitu membuat inventory perangkat dan decide. Jadi di sini kan saya kan tidak usah membuat ya dari awal, jadi saya hanya menampilkan, menjelaskan dan menjalankan. Oke, di sini saya akan menampilkan inventory YAML saya. Nah, jadi di sini kita TLS. Nah, di sini terdapat inventory YAML. Kita lihat ya di sini. Kita kan ditugaskan untuk membuat inventory YAML, desired state, lalu deploy config. Nah, kemudian di sini getter flag YAML. Ini getter flag ini kayaknya tidak terlalu ini ya. Nah, di sini saya membuatnya yaitu post state ya, getter flag-nya. Nah, di sini getter flag-nya saya ganti menjadi post state. Jadi di sini terdapat inventory, lalu decide, lalu
deploy, kemudian getter flag-nya post state ini check complaint check YAML. Oke, langkah 2-nya di sini kita buka untuk buatkan file inventory berisikan switch dan Oke, di sini kan buatkan file dengan nama discharge.yaml yang berisikan 2 VLAN ID. Oke, lalu untuk VLAN ID nama loopback menggunakan npm. Oke, di sini jadi kita buka untuk file inventory lalu di start ya. Sini kita buka nano inventory.yaml. Nah, jadi pada nano inventory.yaml di sini terdapat Ansible connection network CLI. Jadi dia koneksi ke SSH-nya, lalu Cisco IOS ini perangkat Cisco IOS-nya, lalu Ansible. Sini terdapat Ansible host-nya yaitu IP, kemudian children routers. Nah, ini berarti ini artinya routers ya, host router 1, Ansible hostnya IP dari router, kemudian user, password, beacon. Nah, dan di sini Ansible host. Oke, lalu kita ctrl x, kita nano lagi untuk apa tadi? Discharge state ya, discharge state. Nah, untuk discharge state-nya sendiri di sini yaitu terdapat ini ya. Jadi discharge state ini tuh filenya itu berfungsi untuk sebagai discharge state nanti dalam kondisi konfigurasi yang seharusnya ada pada perangkat jaringan gitu. Jadi state ini tuh terdiri dari hostname yang pertama, lalu switch dan router, kemudian 2 VLAN pada switch ya, di mana VLAN ini menggunakan npm ya, belakang angka dari npm. Ini routersnya, lalu loopbacknya. Oke, di sini filenya bentar. X clear dulu. Oke, udah berarti selesai dari sini. Name-nya, address kita bisa lihat di sini kalau saya sudah salinnya. Kalau dari discharge state ini hostname router 1 switch 1, lalu switchnya terdapat, dia akan membuat VLAN yaitu VLAN 82 pada switch, kemudian VLAN 2082, kemudian routersnya dia akan membuat loopback 82 dengan address segini. Oke, kita ctrl X. Sudah, kita bisa pada langkah 1 ini kita akan testing pada inventory-nya apakah dia itu berjalan dengan benar gitu. Kita Ansible all inventory min-emping ya, min-emping. Oke. Nah, kita tuh akan mengecek apakah perangkat dari, nah berarti perangkatnya itu dapat ini ya, berkomunikasi gitu, dia berhasil di ping melalui file inventory ini. Artinya switch 1 sukses, router 1 sukses. Oke, lalu kita lihat di sini. Nah, kita selanjutnya tuh akan menampilkan deploy ya. Di sini kan kita sudah membuat kan, pada file di setnya sudah saya tampilkan juga. Jadi selanjutnya membuat script Ansible dengan nama deploy config menggunakan konfigurasi ke switch dan router. Jadi script ini tuh akan membaca file di set yang tadi yang sudah ditampilkan, kemudian
mengirimkan konfigurasi gunakan modul iOS ini, kemudian eksekusi playbook dan amati hasilnya. Oke, kita ls, kita nano deploy. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pada deploy. Jadi pada script deploy ini digunakan untuk mengirimkan konfigurasi ke router dan switch secara otomatis berdasarkan desired state tadi ini, first desired state YAML. Kemudian di sini kan hostnya yaitu switch. Lalu di sini kita lihat config item, oke. On router, sini pada routernya. Nah, jadi di dalam playbook ini, jadi untuk switchnya dia tuh akan menggunakan modul iOS. Nah, modul iOS ini untuk membuat VLAN. Kemudian untuk router, maka dia tuh akan menggunakan modul iOS 13 interface untuk menggantikan loopback interface, mengaktifkan loopbacknya. Jadi script ini tuh membaca data dari desired state tadi menggunakan Jinja template, sehingga konfigurasi yang dikirimkan itu bersifat dinamis gitu. Kita relax saja, clear. Jadi kita coba jalankan. Nah, di sini kita bisa menjalankan, bisa cek dulu apakah dia itu tuh berjalan atau tidak. Kalau cek artinya dia tuh tidak menjalankan dengan benar, dengan asli, tapi dia tuh kayak seolah-olah tuh ngejalankan, tapi dia tuh hanya ngecek gitu. Nah, ketika tidak menggunakan cek, maka dia tuh benar-benar menjalankan konfigurasinya. Kita bisa coba menggunakan ini ya. Oke. Kita jalankan dengan mode yang konfigurasi yang sebenarnya ya. Oke, jadi di sini pada router, oke, di sini berarti change S1 item file ID name ini switch 1. Oke, ke router 1. Oke. Jadi di sini kan sebelumnya kan saya sudah menghapus ini ya. Jadi artinya dia change 1. Nah, switch 1 ini VLAN ID pada 82 ini kan saya hapus pada praktikum sebelumnya, jadi dia akan membuat gitu. Dia akan membuat lagi, makanya dia change 1 gitu. Dia barusan membuat. Nah, ini yang kemarin kan sudah dibuat, jadinya dia oke karena sudah dibuat. Kita jalankan lagi. Nah, ini dia oke semua ya. Tuh. Dia artinya oke semua, artinya dia udah pernah membuat kan. Nah, di sini kan awalnya kan switch 1 kemarin saya hapus karena saya ingin mencoba karena saya mencoba pada step yang ini ya. Yang dimana step ke 6 ini kan kita kan disuruh merusak ya pada bagian VLAN switch, salah satu VLAN switch. Nah, saya merusak pada bagian VLAN ID 82. Nah, sedangkan yang VLAN yang ini tidak saya rusak. Jadi dia menyimpan terbaru pada VLAN 82, tapi yang ini kan sudah ada. Jadi ya dia akan oke gitu. Jadi change-nya hanya pada VLAN ID 82. Oke, jadi di sini berhasil ya. Lalu nah, di sini
saya akan menjelaskan saja pada bagian Jinja ini. Jadi Jinja itu merupakan salah satu membuat konten dinamis pada Python, yang dimana pada file YAML Jinja dimulai dengan kutip 2 dan double, lalu diisi dengan variable dictionary yang dispesifikasi. Nah, di sini Jinja tidak saya lakukan ya ininya kemarin praktikumnya. Jadi di sini dia tuh hanya menjelaskan aja bagaimana cara kerja Jinja gitu. Oke, lalu langkah keempat kita langsung ke post state-nya. Buat sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi hostname, version, dan serial menggunakan ISO. Jalankan show VLAN brief. Dia menjalankan show IP interface brief pada router. Bentar, kan kita belum cek ya setiap perangkatnya. Kita bisa login SSH. Apakah ini konfigurasi pada switch dan router benar-benar terjadi? Kita bisa lihat di sini 10.0.1 37 139. Nah, kita show IP interface brief. Nah, oke, jadi dia loopback 82 nya ini ya berhasil ya. Oke, lalu kita exit, kita ke switch 137 171. Nah, oke, jadi pada VLAN ini dia ini ya, VLAN 82 nya ada, lalu 2082 nya ada. Oke, artinya berhasil. Kita exit, kita clear. Oke, kita lanjut ke post step 4, post step. Jadi setelah konfigurasi deploy tadi, di sini tuh kita tuh akan mengambil kondisi aktual dari perangkat jaringannya, yang dimana kita mengambil hostname, lalu version dan serial namanya. Nah, kemudian dia tuh akan menyimpannya dalam fact.json. Oke, jadi di sini kita bisa lihat untuk kode pada sini. Nah, dia tuh nama ambil isfact, hostname, version, serial. Oke, di sini kita bisa hostnya yang diambil yaitu all ya, semua dari perangkat switch maupun router. Ini oke. Udah, kita relax saja. Kita clear. Lalu kita bisa jalankan pada step 4 ini, yaitu Ansible playbook min-i inventory YAML post state YAML. Oke, jadi kenapa dia oke? Karena dia sudah membuat pada lab sebelumnya. Kalau oke, ini dia menyimpan terbaru ya. Ini oke, dia membuat baru. Kita ls, kita cat pada router 1. Nah, sini dia memberitahukan hostname, version, serial numbernya ya. Versionnya ini, serial numbernya ini. Oke, jadi sudah. Oke, cat untuk switch 1. Kita coba untuk switch 1. Oke, beda lagi ya untuk switch 1. Dia menampilkan status VLAN, show VLAN nya. Oke, jadi kita clear.
Oke, artinya pada step yang ke ini dia berhasil ya, berhasil menyimpan. Lalu kita lanjut ke compliance script, di mana pada compliance ini kita proses membandingkan desired state dengan actual state. Jadi pada di script compliance ini kita tuh akan memvalidasi hostname-nya, kemudian validasi VLAN-nya, kemudian dan validasi loopback interface pada routernya. Kita lihat kita lihat filenya dulu ya, nano. Nah, di sini kita bisa lihat hostnya all GetterFact no di search state YAML, tagsnya ambil hostname aktual, kemudian dia mengambil Cisco IOS FAQ, validasi. Oke, ini untuk kodenya, kemudian dia validasi VLAN pada switch ya. Oke, dan dia akan memvalidasi loopback pada router sesuai dengan perintahnya. Oke, kita Ctrl X, kita clear. Nah, setelah kita melihat filenya, kita akan menjalankan dalam mode cek dulu ya. Kita jalankan dalam mode cek dulu. Oke, artinya sini match pada loopbacknya ini ya, tidak ada perubahan ya. Tuh kita lihat tuh, match VLAN tidak ada kesalahan. Oke, ini pada hostname switch maupun router. Oke, jadi artinya perangkat ini tuh sudah sesuai dengan yang ditetapkan gitu, pada konfigurasi yang ditetapkan. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, step 6, yaitu perubahan yang merusak konfigurasi, misalnya menghapus salah satu lalu jalankan GetterFact dengan check compile. Oke, jadi file script GetterFact ini saya ubah ya namanya jadi post-state tadi. Oke, lalu kita akan merusak ya. Kita bisa masuk ke nih. Saya sebenarnya sudah mencatatnya. Jadi kita akan rusak pada switch dulu. SSH. Nah, di sini kita rusak pada bagian kalau switch kita rusaknya no VLAN. Jadi VLAN 82 tuh akan kita hapus gitu. No VLAN 82. Lalu kita N lalu WR. Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat sudah tidak ada ya untuk yang 82, adanya yang 2082 aja. Kita exit. Mati. Oke, lalu SSH.
sini kita akan mengganti hostname-nya menjadi td hostname Oke, di sini artinya sudah dirusak ya. Kita exit. Exit. Oke, lalu jadi pada state div ini kita tuh akan, kan kita kan sudah merusak, jadi kita akan coba jalankan menggunakan ini ya, ensemble playbook main inventory post state YAML. Oke, kita coba ya. Oke, tuh dia sudah mengambil. Oke, tuh change 1. Nah, tuh awalnya kan dia change 1 ya, karena dia kan terdapat perubahan gitu pada router 1 dan switch yang tadi kita sudah ubah gitu. Oke, kita yang kedua kita akan menjalankan yaitu ini, ensemble inventory compliance check YAML. Apakah terdapat perubahan pada perbedaan antara konfigurasi yang sebelumnya dan yang sudah dirusak. Oke, nih bisa kita lihat ya di sini. Nah, bisa kita lihat pada bagian mana ya tadi. Ini hostname aktual salah router 1, yang dimana seharusnya kan awalnya hostname-nya itu switch 1 kan. Nah, kita kan tadi kan mengubah pada bagian hostname. Dia terdapat tanda X match hostname tidak sesuai itu. Nah, lalu di sini pada VLAN 82 seharusnya dia itu tidak mismatch, tapi kita coba lihat untuk masuk ke bagian router ya, router. Seharusnya dia sudah hilang. Nah, bentar. Tadi yang kita hilangkan 82 switch. Sorry. Kita masuk ke switch. VLAN. Nah, jadi pada sebenarnya kondisi sebenarnya itu VLAN briefnya itu sudah tidak muncul. Kalau VLAN briefnya VLAN 82 nya sudah tidak muncul karena sudah dihapus, tapi pada Docker entah kondisinya kenapa dia tidak X itu kayak yang ini, kondisinya tidak mismatch, harusnya kan tidak sesuai ya, karena kan
VLAN ID 82 itu sudah tidak ada, seharusnya dia matchnya X gitu. Oke. Jadi pada hasil yang ini tuh dia tuh VLAN-nya tuh harusnya terdeteksi sebagai drift, kemudian hostname yang berubah itu terdeteksi sebagai mismatch ya. Dan di sini tidak pada VLAN-nya dia memang seperti ini dari kemarin gitu. Oke. Jadi pada pesan yang ditampilkan pada Ansible tuh sangat membantu mengidentifikasi bagian konfigurasi mana yang tidak sesuai dengan desert state tadi gitu. Kan kita kan desert state kan harus sesuai dengan kondisinya gitu kan, sedangkan kita tadi merusak kan. Nah nih, kan tadi kita merusak kondisinya, yaitu hostname-nya harusnya kan routernya switch-nya C1, tapi kita rusak kan. Kemudian pada VLAN switch-nya kita hilangkan VLAN 82-nya, seharusnya dia terdeteksi sebagai drift gitu. Jadi desert ini tuh sebagai patokan. Ketika dia terdapat perubahan, maka di sini tuh dia menampilkan kesalahan atau informasi yang inilah, dia tuh tidak sesuai dengan desert yang kita setel gitu. Oke, jadi oke ya, sudah pada ke-6. Oke. Jadi pada kesimpulannya, jadi desert state adalah konfigurasi ideal yang seharusnya ada, lalu actual state adalah kondisi nyata perangkatnya. Kemudian idempotensi itu memastikan konfigurasi itu tidak berubah jika disesuaikan, dan compliance digunakan untuk mendeteksi perbedaan antara desert dan actual state. Jadi dengan Ansible proses otomasi jaringan itu menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mudah mendeteksi kesalahan konfigurasi atau state drift. Oke, jadi mungkin itu saja pada lab 13 ini, yang dimana saya sudah melakukan menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan skrip. Jadi oke, sudah ya. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.